Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harap semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron. Yang pertama, pengertian konfigurasi elektron. Jadi, kita pasti bertanya-tanya, apa itu konfigurasi elektron? Sehingga di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Konfigurasi elektron ini penting untuk dipelajari karena sifat-sifat unsur ditentukan oleh jumlah dan susunan elektron pada kulit terluar. Elektron-elektron yang terletak pada kulit terluar disebut sebagai elektron valensi. Penyusunan elektron dimulai dari tingkat energi yang terendah. Elektron baru mengisi tingkat energi yang lebih tinggi setelah setiap tingkat energi sebelumnya terisi maksimum. Macam konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dalam atom dapat disusun menurut teori Niels Bohr dan bilangan kuantum, atau yang sering kita kenal dengan mekanika kuantum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara bersama-sama tentang konfigurasi elektron Niels Bohr, atau konfigurasi elektron yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Jadi menurut teori Bohr, elektron dalam atom terletak pada orbit peredaran elektron mengelilingi inti atom yang disebut juga sebagai tingkat energi dasar. Tingkat energi ini sering disebut sebagai kulit atom, mulai dari tingkat energi yang terendah atau paling dekat dengan inti. Elektron-elektron pada atom dapat berada pada kulit K, kulit pertama, L, kulit kedua, M, kulit ketiga, N, kulit keempat, dan seterusnya. Konfigurasi elektron Niels Bohr. Menurut teori Bohr, elektron dalam atom terletak pada orbit peredaran elektron mengelilingi inti atom yang disebut juga sebagai tingkat energi dasar. Tingkat energi ini sering disebut sebagai kulit atom. Mulai dari tingkat energi yang terendah, paling dekat dengan inti, elektron-elektron dalam atom dapat berada pada kulit K, kulit L, kulit M, atau kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga, serta seterusnya. Niels Bohr menggambarkan distribusi elektron dalam kulit-kulit yang berbeda sebagai berikut. A. Jumlah elektron maksimum dalam setiap kulit adalah 2n⁻², dengan n adalah nomor kulit. Jadinya, misalnya pada kulit K, yaitu kulit pertama, n-nya, nomor kulit, kita ganti dengan 1, sehingga 2 dikali dalam kurung 1 dipangkatkan 2. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga elektron yang terdapat pada kulit K maksimum adalah 2 elektron. Bisa kurang dari 2, yaitu 1, tetapi tidak boleh lebih dari 2. Begitupun untuk kulit seterusnya. Aturan berikutnya yaitu aturan B. Pada aturan B dijelaskan jumlah elektron maksimum dalam kulit yang terjauh adalah 8, sedangkan jumlah elektron maksimum dalam kulit yang terjauh kedua atau satu kulit sebelum kulit terjauh adalah 18. Jadi, elektron pada kulit terjauh dikenal juga dengan sebutan elektron valensi. Sudah dikatakan di bagian sebelumnya. Jadi, elektron valensi atau elektron yang menempati pada kulit terluar
itu maksimumnya harus 8. Jadi dia bisa kurang dari 8, bisa 7, bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, tetapi dia tidak boleh lebih dari 8. Sementara jumlah elektron maksimum dalam kulit yang terjauh kedua yaitu 18. Jadi misalnya kulit terjauhnya adalah M. Pada M jumlah elektron maksimumnya 8. Sehingga pada L yaitu satu kulit sebelum kulit terjauh, karena kulit terjauhnya M, jadi satu kulit sebelum kulit terjauhnya adalah L. Jumlah elektron maksimumnya di situ adalah 18. Jadi boleh kurang dari 18, tapi tetap mengikuti aturan A tadi. Sehingga jika dia kurang dari 18, kita isikan 8 saja. Atau bisa pas 18, tetapi tidak boleh lebih dari 18. Misalnya 32, tidak boleh, karena itu sudah lebih dari 18. Aturan berikutnya yaitu aturan C. Pada aturan C dijelaskan, kulit terjauh dapat berisi tidak lebih dari 2 elektron jika kulit terjauh kedua belum mencapai jumlah elektron maksimum seperti aturan A dan aturan B. Jadi misalnya, seperti contoh tadi, kulit terjauhnya adalah M. Nah, kulit terjauh keduanya adalah L. L tadi dikatakan pada aturan B adalah jumlah elektronnya maksimum 18. Tetapi kalau misalnya dia tidak mencapai 18, dia belum mencapai maksimum yaitu 18, dia hanya 8 saja, maka kulit terjauh yaitu kulit M, dia tidak dapat berisi lebih dari 2 elektron. Jadi bisa dikatakan bahwa elektron valensinya jika kulit terjauh kedua belum terisi secara maksimum atau 18 elektron, maka kulit terjauhnya hanya boleh berisi tidak lebih dari 2 elektron. Jadi bisa 1 elektron, bisa 2 elektron, tetapi tidak boleh lebih dari 2 elektron. Jadi tidak boleh 3, 4, 5, 6, apalagi 8. Begitu. Aturan berikutnya, yaitu aturan D. Hal yang sama, kulit terjauh kedua dapat berisi tidak lebih dari 9 elektron jika kulit terjauh ketiga, 2 kulit sebelum kulit terjauh, belum mencapai jumlah elektron maksimum seperti yang dipersyaratkan dengan aturan A. Aturan E, pada umumnya elektron-elektron mengisi kulit berikutnya setelah kulit sebelumnya berisi elektron secara penuh. Jadi pada aturan A misalnya jumlah elektron maksimumnya adalah 2n pangkat 2. Jadi pada kulit pertama, kulit K, elektron maksimumnya 2. Pada kulit L, elektron maksimumnya 8. Pada kulit M, elektron maksimumnya 18 dan seterusnya. Jadi pada aturan E dikatakan elektron-elektron mengisi kulit berikutnya setelah kulit sebelumnya berisi elektron secara penuh. Jadi kulit L itu dapat berisi 8 elektron setelah kulit K terisi secara penuh yaitu maksimum 2 elektron. Setelah kulit K terisi 2 elektron, baru kulit L boleh terisi 8 elektron. Begitupun seterusnya, setelah kulit L terisi 8 elektron, kulit M baru boleh terisi 18 elektron. Di sini disajikan gambar distribusi elektron maksimum pada setiap tingkat energi. Jadi kita lihat di situ keterangannya, inti satu kulit setelah inti yaitu tingkat energi pertama atau kulit pertama atau kulit K itu maksimumnya 2 elektron sesuai rumusnya tadi 2n pangkat 2. Setelah itu kulit berikutnya tingkat energi kedua atau kulit L, di situ maksimal 8 elektron. Pada tingkat energi ketiga di situ maksimal 18 elektron, dan pada tingkat energi keempat di situ minimal 32 elektron. Kita lanjut pada contoh soal. Contoh soal pertama diminta menuliskan konfigurasi elektron atom unsur-unsur berikut
5 boron, 12 magnesium, 17 Cl, 18 Ar. Jadi 5, 12, 17, dan 18 di sini merupakan nomor atom. Jadi di situ disajikan penyelesaiannya dalam bentuk tabel. Jadi di situ ada atom, ada jumlah elektron, ada kulit K, ada kulit M, ada kulit M. Jadi misalnya jumlah atom B dengan jumlah elektron 5. Pada aturan E tadi terakhir adalah elektron baru mengisi tingkat energi berikutnya setelah tingkat energi sebelumnya terisi secara penuh. Jadi di situ 5 elektron. Nah, kulit K maksimal 2 elektron sehingga dimasukkan 2 elektron, sisanya 3. 3-nya menempati kulit berikutnya, yaitu kulit L. Karena kulit K-nya sudah terisi secara penuh, yaitu 2 elektron. Di situ juga ada magnesium dengan jumlah elektron 12. Jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya, sehingga nomor atom magnesium adalah 12, jumlah elektronnya juga 12. Kulit K maksimal 2 elektron. Kita isikan 2 elektron. Kulit L 8 elektron. Nah, setelah kulit K dan kulit L ini terisi secara penuh atau sudah mencapai maksimum, baru sisa elektron mengisi kulit berikutnya. Jadi kulit K 2, kulit L-nya 8, sudah 10 elektron, maka sisa 2 elektronnya lagi dia menempati kulit berikutnya, yaitu kulit M. Yang berikutnya Cl atau klor dengan jumlah elektron 17, kulit K-nya 2, kulit L-nya 8, sehingga kulit M-nya adalah 7. Sehingga jumlah elektronnya pas 17. Yang berikut argon dengan nomor atom 18. Kulit K-nya 2, kulit L-nya 8. Setelah kulit K dan kulit L-nya sudah maksimum terisi atau sudah terisi secara penuh, sisa elektronnya yaitu 8 menempati kulit berikutnya, yaitu kulit M. Jadi boleh dikatakan di sini adalah boron dengan elektron valensi 3, magnesium dengan elektron valensinya 2, terdapat pada kulit terluar ketiga atau kulit M, klor dengan elektron valensinya 7, argon dengan elektron valensinya 8. Di situ dijelaskan nilai Z paling tinggi 18 sehingga aturan A sudah terpenuhi. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diminta menuliskan konfigurasi elektron atom unsur kalium dengan nomor atom 19 dan kalsium dengan nomor atom 20. Penyelesaiannya, konfigurasi elektron dari kalium dengan nomor atom 19. Jadi, kalau kita mengikuti aturan A, pada kulit pertama maksimum 2 elektron, benar. Pada kulit kedua maksimum 8 elektron, benar. Pada kulit ketiga maksimum 18 elektron, sehingga dia boleh kurang dari 18 sehingga dituliskan 9. Kalau kita ikuti aturan A, benar. Tetapi karena kulit terjauh berisi 9 elektron, maka konfigurasi ini tidak memenuhi aturan B. Aturan B tadi kalau kita ingat kembali adalah jumlah elektron maksimum yang terletak pada kulit terluar adalah 8. Atau bisa kita katakan elektron valensinya harus berjumlah 8. Sedangkan misalnya kalau kita isikan 2, 8, dan 9 pada elektron pada kulit terluarnya, maka dia tidak memenuhi aturan B karena kulit terakhirnya di situ adalah kulit ketiga atau kulit M. Kulit M-nya itu dia harus maksimum 8 elektron atau kurang dari 8 elektron. Sehingga konfigurasinya harus diubah menjadi 2, 8, 8, 1. Sehingga kulit terjauhnya elektron valensinya adalah kurang dari 8. Karena maksimumnya 8, jadi bisa kurang dari 8. Sehingga aturan B terpenuhi. Nah, aturan C juga terpenuhi. Kenapa aturan C terpenuhi? Karena katanya, kalau kulit terjauh kedua belum menempati maksimum 18 elektron,
maka kulit terjauh tidak boleh lebih dari 2 elektron. Karena kulit terjauh keduanya di situ baru 8 elektron, dia belum mencapai maksimum yaitu 18 elektron, maka kulit terjauh keduanya elektron valensinya harus 2 atau 1. Di situ 1, sehingga aturan C juga terpenuhi. Jadi konfigurasi elektron untuk kalium dengan nomor atom 19 adalah 2, 8, 8, dan 1. Nah, soal berikutnya, masih dengan soal yang sama, yaitu kalsium dengan nomor atom 20. Dengan penambahan 1 elektron, maka aturan A, B, dan C masih berlaku untuk 20 kalsium. Jadi konfigurasi elektron 20 kalsium adalah 2, 8, 8, dan 2. Jadi dia beda-beda tipis dengan kalium dengan nomor atom atau jumlah elektron 19. Kita pada contoh soal yang ketiga, kita menuliskan, disuruh tuliskan konfigurasi elektron atom unsur 35 brom. Aturannya 2, 8, 18, 7. Itu sudah memenuhi aturan A, aturan B. Karena jumlah elektron pada kulit terjauh maksi belum mencapai 8 dan jumlah elektron pada kulit terjauh kedua sudah maksimum 18. Maka aturan B sekaligus berlaku. Dan aturan C tidak perlu digunakan lagi. Karena aturan C tadi dikatakan bahwa jika jumlah elektron pada kulit terjauh keduanya belum maksimum atau belum 18. Tetapi sini sudah 18. Sehingga kita hanya menggunakan aturan B saja. Aturan C-nya tidak perlu digunakan lagi. Contoh soal 4. Tuliskan konfigurasi elektron atom unsur 54 kripton. Jadi kripton dengan nomor atom 54. Berarti jumlah elektronnya 54. Jadi penyelesaiannya adalah 2, 8, 18, 26. Kalau kita mengikuti aturan A, maka benar. Karena pada kulit keempat maksimum 32 elektron. Tidak boleh lebih dari 32. Tapi kalau kurang dari 32 bisa. Jadi kalau kita isi 26 sebenarnya bisa. Tetapi itu tidak memenuhi aturan B. Dijelaskan di situ. Karena jumlah elektron pada kulit terjauh lebih dari 8. 26 itu sudah lebih sekali dari 8. Maka konfigurasi ini tidak memenuhi aturan B. Agar aturan B terpenuhi, maka konfigurasinya harus diubah menjadi 2, 8, 18, 18, dan 8. Maka aturan B-nya sudah terpenuhi, yaitu jumlah elektron pada kulit terjauh atau elektron valensinya 8. Di situ pas 8 kebetulan. Maka aturan C tidak perlu digunakan lagi. Thank you. Jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai pada konfigurasi elektron dengan kulit atau menurut teori Bohr. Pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang, kita bisa membahas konfigurasi elektron, mekanika kuantum, atau teori kuantum. Jadi diharapkan dipelajari materi konfigurasi elektron yang sudah dijelaskan ini menurut teori Bohr ini dengan sebaik-baiknya agar dapat kita pelajari kita mengerti dengan baik. Karena dikatakan sebelumnya tadi konfigurasi elektron ini penting untuk dipelajari karena sifat atau letak suatu unsur itu ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron ini. Jadi pengaplikasian dari materi konfigurasi elektron ini adalah pada penentuan letak suatu unsur dalam tabel periodik dan bagaimana sifat unsur-unsur tersebut. Jadi diharapkan agar
benar-benar dipahami dengan baik supaya nanti dalam pengaplikasiannya juga berjalan dengan baik, juga dilakukan dengan benar. Jadi, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sekian saja materi yang kita sampaikan. Kalian semua boleh belajar lagi dari berbagai sumber, dari internet, dari YouTube. Sekarang kan sangat mudah diakses hal-hal seperti itu. Sehingga jika ada yang kurang jelas atau kurang dari materi yang telah disampaikan ini, kalian bisa mempelajarinya dari sumber-sumber yang lain. Yang berikutnya adalah minta maaf jika video pembelajarannya kurang menarik atau terkesan seadanya, tapi ini karena kemampuan saya untuk membuat video pembelajaran baru pada tahap ini. Saya juga diharapkan untuk video-video pembelajaran selanjutnya dapat dibuat atau dapat saya buat semenarik mungkin, agar mungkin kalian lebih dapat menikmati dan mengikutinya dengan betul-betul dan serius. Sekian dari saya, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua.